Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Sabari. Film India berbahasa Telugu yang dirilis pada Mei 2024, di mana film ini menceritakan tentang seorang ibu tunggal yang berjuang menghadapi bahaya demi melindungi putrinya dari seorang pembunuh. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan kejadian pada tahun 2021 di sebuah rumah sakit jiwa, di mana salah satu pasien di sana yang bernama Surya pada tengah malam melarikan diri dari sana dengan membawa sebuah kapak. Setelah berhasil keluar ke jalan, Surya tanpa ampun membunuh seorang supir bajai, kemudian mencuri bajainya dan pergi ke rumah sakit umum. Surya lalu menyelinap masuk ke dalam rumah sakit dan pergi ke ruangan penyimpanan berkas medis. Di sana, Surya terlihat mencari file berkas dari seorang wanita yang pernah melahirkan di rumah sakit tersebut. Dan karena seorang perawat memergokinya, Surya pun membekap hidung dan mulut perawat tersebut hingga tewas. Lalu ia membawa mayat sang perawat dengan mobil ambulans dari sana dan membawanya ke sebuah rumah yang ternyata di rumah tersebut sudah ada seorang pria yang disekap oleh Surya sebelumnya. Dan karena pria tersebut dulu pernah bekerja di rumah sakit umum, Surya pun menanyakan tentang foto wanita yang ada di berkas sekarang berada di mana. Dan karena pria itu pun mengatakan tidak tahu, Surya tanpa kompromi membakar pria tersebut bersama perawat yang ia bunuh di dalam rumah. Lalu ia pun pergi dari sana. Kemudian scene pun berlanjut ke 2 tahun setelahnya dan memperlihatkan wanita yang dicari Surya 2 tahun ini bernama Sanjana yang sedang bersama putrinya yang bernama Ria. Di mana Sanjana saat itu pergi ke rumah teman kuliahnya dulu yang bernama Sunita untuk menginap sementara waktu di rumah Sunita hingga Sanjana mendapatkan pekerjaan karena Sanjana baru saja bercerai dengan suaminya yang bernama Arafin. Akan tetapi, walaupun sudah melamar di berbagai perusahaan, Sanjana tetap tidak mendapatkan satu pekerjaan pun karena Sanjana tidak memiliki ijazah sarjana. Walaupun Sanjana sempat kuliah, tetapi ia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya karena sudah lebih dulu menikah dengan Arafin. Sunita menyarankan Sanjana untuk meminta bantuan Rahul, seorang pria yang selalu menyukai Sanjana sewaktu kuliah dulu, karena Rahul kini adalah seorang pengacara terkenal di sini. Sanjana pun mengikuti saran Sunita dan menemui Rahul. Saat bertemu Sanjana, Rahul pun sangat terkejut sekaligus bahagia karena bertemu kembali dengan Sanjana. Mereka pun mengobrol, di mana Rahul akhirnya mengetahui kalau Sanjana sudah bercerai. Sanjana pun memberitahukan masalahnya saat ini, yaitu ia harus mendapatkan penghasilan agar bisa menyekolahkan putrinya di sekolah yang bagus. Karena itulah Sanjana meminta bantuan Rahul agar mencarikannya pekerjaan, karena Rahul memiliki relasi yang luas. Mendengar itu, Rahul menyarankan Sanjana untuk melamar di perusahaan milik temannya. Esoknya Sanjana pun pergi ke alamat perusahaan tersebut. Saat bajai yang ia naiki berhenti di lampu merah, Sanjana yang melihat bayi yang sedang menangis di pelukan ibunya membuat Sanjana pun teringat dengan mendiang sang ibu yang sangat ia sayangi. Namun sayangnya sang ibu meninggal ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Sanjana sangat terpukul dengan kematian ibunya. Ditambah beberapa bulan setelah kematian sang ibu, ayah Sanjana menikah lagi, yang membuat Sanjana menjadi marah. Apalagi ibu tirinya kini selalu memarahinya, dan ayahnya pun selalu membela ibu tiri Sanjana. Hingga ketika dewasa dan kuliah, Sanjana membawa kekasihnya yaitu Arafin ke rumah. Di depan foto mendiang sang ibu, Sanjana mengenalkan Arafin dan mengatakan pada mendiang ibunya kalau mereka akan menikah. Sebab hanya Arafinlah yang mencintai dan memperlakukannya seperti mendiang sang ibu. Akan tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh sang ayah dan ibu tiri Sanjana. Namun Sanjana yang tidak peduli dengan pendapat orang tuanya memilih pergi meninggalkan rumah, kemudian menikah dengan Arafin.
Setelah menikah, mereka pun untuk sementara tinggal di rumah adik dari ibu Sanjana. Hingga akhirnya, setelah Sanjana melahirkan Ria dan berumur 2 tahun, mereka pun pindah ke kota Mumbai karena Arafin mendapatkan pekerjaan di sana. Dan seiring berjalannya waktu, karir Arafin pun terus meningkat pesat hingga ia kini menjabat sebagai manajer di perusahaan. Tetapi suatu hari Sanjana tiba-tiba mendapat telepon dari ibu tirinya yang memberitahukan kalau ayah Sanjana sudah meninggal. Sebelum meninggal, ia ingin sekali bertemu Sanjana. Ibu tiri Sanjana pun meminta Sanjana untuk melupakan masalah mereka dan pulang agar Sanjana bisa melakukan ritual terakhir pada mendiang sang ayah seperti keinginannya sebelum meninggal. Sanjana yang terkejut dan juga sedih, ia pun setuju untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya. Sanjana kemudian pergi ke kantor Arafin bersama Ria untuk mengajaknya pulang ke rumah orang tua Sanjana. Akan tetapi saat sampai di kantor, Sanjana justru melihat suaminya yang sedang bermesraan dengan putri dari bos Arafin. Sanjana yang marah memilih pergi dari sana dan kembali ke rumah, lalu memasukkan semua pakaiannya ke koper. Arafin yang juga ikut pulang mencoba menjelaskan pada Sanjana kalau apa yang ia lihat tadi bisa saja terjadi dalam budaya perusahaan. Dan ia melakukan itu demi masa depan mereka. Namun Sanjana tidak peduli dan memilih untuk pergi meninggalkan Arafin bersama putrinya. Dan Sanjana juga mengatakan kalau ia akan mengirimkan surat cerainya kepada Arafin secepatnya. Namun mendengar itu, Arafin justru menyepelekan Sanjana dengan mengatakan kalau Sanjana tidak akan bisa hidup tanpa uang darinya. Mendengar itu, Sanjana hanya tersenyum dan pergi bersama Ria. Arafin yang marah mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Ria bersama Sanjana karena ia pasti akan membawa Ria bersamanya. Kembali ke sebelumnya, Sanjana akhirnya sampai di perusahaan yang dituju dan bertemu dengan manajer di sana. Walaupun awalnya lamaran Sanjana ditolak karena kualifikasi Sanjana tidak sesuai dengan standar di perusahaan, tetapi Sanjana justru mendapat pekerjaan lain di sana, yaitu sebagai instruktur Zumba untuk para pegawai perusahaan. Karena instruktur yang sebelumnya tidak pernah datang, yang membuat manajer pun marah dan menggantinya dengan Sanjana yang memang memiliki basic sebagai penari. Setelah mendapat pekerjaan dan juga penghasilan, Sanjana pun kini menyekolahkan putrinya di sekolah TK terbaik. Kemudian Sanjana bersama Sunita dan Ria pergi untuk melihat rumah yang hendak disewa oleh Sanjana untuk mereka tinggali yang sedikit jauh dari kota. Setelah melihat-lihat, Sanjana pun setuju untuk menyewa. Namun makelar atau calon rumah tersebut memberitahukan jika ada satu kamar yang tidak boleh dibuka karena kamar tersebut adalah kamar dari pemilik rumah yang sengaja digembok. Lalu saat Sanjana pergi dari sana, terlihat seperti ada yang sedang mengawasi rumah tersebut. Sementara di tempat lain yaitu di Mumbai, Arafin yang kembali mendapat kenaikan jabatan justru terlihat marah ketika diwawancarai dan saat ditanya tentang isu yang beredar jika Arafin yang sangat cepat mendapat promosi jabatan ada hubungannya dengan hubungan Arafin dengan putri pemilik perusahaan yang menyebabkan Arafin berpisah dengan istrinya. Arafin yang kesal karena rumor tersebut merusak reputasinya, ia pun menyalahkan Sanjana atas semua ini. Dan satu-satunya cara agar ia tidak disalahkan dan menutup rumor tersebut, yaitu ia harus membawa kembali putrinya. Sementara Sanjana dan Ria datang mengunjungi bibi Sanjana. Sanjana pun memberitahukan kalau ia dan Ria sudah tidak tinggal di Mumbai karena ia sudah berpisah dengan Arafin. Dan kini mereka pun menetap di sini dengan menyewa sebuah rumah. Saat mengobrol, bibi Sanjana tiba-tiba teringat dan memberitahukan Sanjana jika setelah Sanjana pergi ke Mumbai dulu, suatu hari ada seorang pria yang datang ke sini mencari Sanjana. Pria tersebut bahkan mencekiknya agar memberitahukan di mana Sanjana. Namun ia mengatakan tidak tahu. Sebelum pergi, pria itu berpesan padanya untuk memberitahukan Sanjana kalau Sanjana telah membawa putrinya. Awalnya bibi Sanjana tidak menganggap serius hal itu karena pria tersebut terlihat seperti orang yang tidak waras. Akan tetapi 2 hari setelahnya, ia melihat berita tentang pria tersebut di TV, di mana dikatakan jika pria itu baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan telah membunuh 2 orang, lalu membakar mereka di dalam rumahnya sendiri. Tetapi setelah melihat berita tersebut,
Ia tidak pernah lagi mendengar atau menemukan informasi apapun tentang pria tersebut hingga 2 tahun ini. Mengetahui itu, Sanjana pun terkejut dan bingung. Beberapa hari setelahnya, Arafin yang ingin mendapatkan hak asuh Ria, ia pun menyewa pengacara dan berharap bisa memenangkan kasus ini di pengadilan, bahkan harus membayar hakim sekalipun. Akan tetapi Sanjana yang didampingi Rahul sebagai pengacaranya justru memenangkan hak asuh atas Ria dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Ditambah Ria yang masih berumur 5 tahun dan Arafin adalah orang yang sibuk yang memungkinkan Arafin tidak akan bisa menjaga Ria. Arafin yang marah karena kalah di persidangan, ia pun mendatangi Sanjana dan memberitahukan kebenaran tentang Ria. Arafin mengatakan kalau Ria sebenarnya bukanlah putri mereka, karena putri mereka sudah meninggal setelah dilahirkan. Ia menukar putri mereka dengan bayi orang lain yang dilahirkan pada hari yang sama dengan Sanjana. Mendengar itu Sanjana pun sangat terkejut. Arafin melakukan itu sebab ia tidak ingin dipermalukan karena bayinya meninggal saat dilahirkan. Dan jika Sanjana tidak percaya dengan apa yang ia katakan kalau Ria bukanlah anaknya, ia pun menyuruh Sanjana untuk memeriksa berkasnya di rumah sakit umum. Sanjana yang shock mengetahui itu, seketika teringat dengan apa yang dikatakan oleh bibinya tentang pria yang mencarinya, yang tidak lain adalah Surya. Mami. Sanjana lalu mengajak Rahul untuk pergi ke rumah sakit. Mereka kemudian menemui dokter yang dulu menangani kelahiran Sanjana dengan membawa surat izin penyelidikan dari pengadilan. Tetapi mereka berjanji tidak akan membocorkan masalah ini pada siapapun. Dokter kemudian memeriksa kembali file dari Sanjana dan ia pun membenarkan kalau bayi Sanjana meninggal ketika lahir. Suami Sanjana saat itu melarang mereka untuk memberitahukan bayinya meninggal karena kondisi Sanjana saat itu sedang tidak baik dan takut hal tersebut akan mengganggu mental Sanjana. Dan pada hari yang sama, pasangan lain juga dikaruniai seorang bayi perempuan. Namun sang ibu meninggal setelah melahirkan dan bayinya dirawat di inkubator karena kondisinya buruk. Namun sayangnya bayi itu pun meninggal pada hari yang sama. Tetapi sang ayah yang bernama Surya tidak terima dengan kematian bayinya dan ia menganggap jika staf rumah sakit telah menukar bayinya. Walaupun sang dokter sudah menjelaskan tentang kematian bayi tersebut, namun Surya tidak percaya dan justru ingin menusuknya karena marah. Dan karena hal tersebut, polisi pun menangkapnya. Namun setelah itu baru diketahui kalau Surya memiliki masalah mental dan juga latar belakang kriminal. Surya pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun 2 tahun setelahnya Surya melarikan diri dari sana dan membunuh seorang perawat juga seorang pria yang bekerja di rumah sakit ini. Mengetahui itu Sanjana dan Rahul pun sangat terkejut. Dokter kemudian menunjukkan foto dan detail tentang Surya kepada mereka. Saat mereka keluar, Rahul kemudian dipanggil untuk tanda tangan. Sedangkan Sanjana saat berjalan didatangi oleh seorang perawat yang mengatakan kalau dokter tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Kalau bayi Rahul ditukar memang benar terjadi, karena suaminya lah yang melakukan itu. Ia sudah berusaha memperingatkan suaminya, tetapi tidak didengar. Karena itulah Surya datang ke rumah mereka dan menculik suaminya, lalu membunuhnya dengan brutal. Perawat itu pun meminta Sanjana untuk berhati-hati karena Surya bisa saja membunuhnya juga. Saat Sanjana keluar dari rumah sakit, ia pun terkejut dan ketakutan karena tiba-tiba melihat Surya berada di sana dengan membawa kapak. Sanjana yang takut berlari kembali ke dalam dan memberitahukan Rahul. Tetapi saat mereka kembali, ternyata Surya sudah tidak ada di sana. Namun ketika Sanjana menaiki bajai untuk pulang, Sanjana yang penasaran kembali menengok ke belakang dari bajai dan ia pun terkejut karena kembali melihat Surya berdiri di sana dan terus memandanginya yang pergi dengan bajai. Malamnya Sanjana yang penasaran tentang Surya, ia pun memeriksa berita di internet tentang pembunuhan yang dilakukan Surya 2 tahun lalu. Dan ternyata rumah yang menjadi lokasi Surya membakar korbannya adalah rumah yang sekarang ditinggali oleh Sanjana. Setelah mengetahui itu, Sanjana lalu pergi ke kamar pemilik rumah dan membuka paksa pintu kamar tersebut.
Dan di sana, ia pun melihat foto Surya bersama istrinya terpasang di dinding kamar dan juga tempat tidur bayi yang sudah usang. Lalu tiba-tiba Surya muncul di hadapan Sanjana yang membuat Sanjana yang ketakutan lari keluar rumah menuju kebun. Akan tetapi saat berlari, Sanjana tersandung yang membuatnya terjatuh dan kepalanya pun menghantam batu hingga Sanjana pun pingsan. Namun paginya, Sanjana yang pingsan ditemukan oleh putrinya yang mencari karena tidak menemukan sang ibu di rumah. Setelah dipercikan air oleh Ria, Sanjana pun tersadar dan juga terkejut saat mengingat kembali kejadian semalam. Mereka lalu kembali ke rumah dan Sanjana kembali memeriksa kamar Surya. Setelah itu Sanjana pun menceritakan hal tersebut kepada Rahul. Namun Rahul justru menjadi bingung mengapa Surya melepaskan Sanjana dan tidak membawa Ria. Tetapi mereka tidak bisa melaporkan masalah ini pada polisi sebab mereka pun bersalah karena Arafin menukar putri mereka dengan Ria. Namun Rahul tidak ingin Ria dibawa oleh Surya walaupun Surya adalah ayah Ria yang sebenarnya. Karena Surya adalah seorang kriminal yang bisa membahayakan hidup Ria. Namun setelah itu Rahul justru mengundang Sanjana untuk datang ke acara pesta di rumahnya malam ini. Malamnya Sanjana pun datang ke rumah Rahul bersama Ria. Lalu ada seseorang yang memberitahukan ibu Rahul kalau Rahul sedang dekat dengan Sanjana, seorang janda yang memiliki anak. Ibu Rahul yang tidak suka dengan kedekatan tersebut, di tengah pesta ibu Rahul mendatangi Sanjana. Lalu ibu Rahul secara halus meminta Sanjana untuk menjauhi putranya karena ia sudah memiliki rencana untuk menikahkan Rahul dengan seorang gadis. Kemudian ibu Rahul pun meminta Sanjana untuk pergi dari rumahnya dan jangan lagi menghubungi Rahul. Sanjana yang merasa dihina, ia pun langsung pergi dari sana tanpa memberitahukan Rahul. Saat sedang berjalan pulang, lagi-lagi Sanjana dibuat ketakutan karena melihat Surya yang menghadangnya di depan. Sanjana yang takut dan panik berusaha melarikan diri dari Surya bersama Ria. Akan tetapi karena berusaha melepaskan sarinya yang tersangkut di besi jalan, kepala Sanjana justru terbentur di tiang listrik yang menyebabkannya pingsan. Tetapi untungnya ada polisi yang berpatroli dan melihat Sanjana yang langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika Sanjana siuman di rumah sakit, sudah ada Rahul dan juga Sunita di sana bersama Ria. Rahul yang khawatir dengan keselamatan Sanjana, ia mengatakan kalau ia sudah meminta bantuan temannya seorang polisi bernama Rames untuk menyelidiki dan menangkap Surya. Lalu Sunita mengatakan untuk sementara ini, ia akan menjaga Ria selama Sanjana di rumah sakit. Saat Rahul menghubungi Rames dan menanyakan perkembangannya, Rames mengatakan kalau ia sudah memiliki semua informasi tentang Surya. Dan ia meminta Rahul untuk datang ke kantor. Esoknya karena bermimpi buruk jika Ria diculik oleh Surya, Sanjana yang panik langsung keluar dari ruangannya dan meminjam telepon di ruangan pendaftaran. Sanjana lalu menghubungi Rahul yang sedang berada di kantor Rames. Sanjana mengatakan kalau ia sangat takut karena merasa Surya akan menculik Ria. Namun Rahul meminta Sanjana untuk tenang karena tidak akan terjadi apa-apa pada Ria. Tetapi karena Sanjana yang memaksa ingin bertemu Ria, Rahul pun meminta izin pada rumah sakit, kemudian menyuruh Sanjana untuk datang ke kantor Rames. Saat tiba di kantor Rames, Sanjana pun bertanya di mana Ria. Tetapi karena tidak melihat Ria di sana, Sanjana pun semakin panik karena takut Surya akan melakukan hal buruk pada putrinya. Tetapi Rahul mengatakan kalau Surya tidak akan bisa melakukan itu. Namun karena Sanjana yang tidak mau mendengarkannya dan terus mengoceh tentang Surya, Rahul yang kesal memberitahukan Sanjana kalau Surya sebenarnya sudah meninggal. Mendengar itu, Sanjana pun terkejut. Rahul pun memberitahukan kebenarannya jika Surya memang sudah meninggal dari 2 tahun yang lalu. Rahul bersama Rames kemudian menunjukkan video 2 tahun lalu yang memperlihatkan Surya yang tertabrak mobil truk hingga membuatnya tewas di tempat.
Rahul juga menunjukkan laporan otopsi dari jasad Surya yang menyatakan kalau Surya sudah meninggal. Mengetahui itu, Sanjana pun bingung siapa yang ia lihat dan menyerangnya selama ini. Rahul bersama Ramesh kemudian membawa Sanjana ke ruangan CCTV, di mana ternyata dari rekaman CCTV jalan tidak terlihat ada Surya atau siapapun yang mengejar Sanjana malam itu seperti kejadian sebelumnya. Rahul mengatakan kalau semua itu hanyalah halusinasi dari Sanjana saja, termasuk kejadian Sanjana yang jatuh pingsan di kebun rumah. Rahul mengatakan itu karena setelah mengetahui semuanya, Rahul meminta bantuan seorang psikiater dalam masalah ini, di mana psikiater tersebut menemui ibu tiri Sanjana dan menanyakan tentang Sanjana. Dan dari ibu tiri Sanjana lah baru diketahui setelah ibu Sanjana meninggal, Sanjana yang sangat mencintai ibunya tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dan karena itulah Sanjana menjadi sering berhalusinasi jika ibunya masih hidup. Orang tua Sanjana pun bahkan beberapa kali membawanya ke tempat psikiater, tetapi Sanjana selalu melarikan diri dari sana. Psikiater mengatakan jika kondisi ini disebabkan karena Sanjana yang tidak mendapatkan kasih sayang yang ia inginkan sejak kecil. Ditambah setelah Arafin berselingkuh, satu-satunya orang yang ia miliki saat ini adalah putrinya. Dan saat mengetahui Surya yang datang mencari putrinya, kondisi yang selama ini tersembunyi muncul kembali. Sanjana mulai membayangkan tentang Surya setelah ia melihat foto Surya saat di rumah sakit. Dan setelah itu, ia pun mulai berhalusinasi tentang Surya yang ingin menculik putrinya. Psikiater mengatakan hanya ada dua cara agar Sanjana sembuh dari kondisi ini, yaitu pertama, Sanjana harus tahu lebih dulu kalau Surya sudah meninggal. Dan yang kedua, Sanjana harus mendapatkan kembali rasa cinta dan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan sewaktu kecil. Setelah mengetahui semua itu, Sanjana pun bingung apakah ia harus senang dengan kematian Surya atau sedih dengan kondisinya. Ditambah jika Arafin mengetahui kondisinya, maka ia akan menggunakan itu untuk mendapatkan Ria. Rahul pun menenangkan Sanjana dan mengatakan kalau hal itu tidak akan pernah terjadi, karena tidak akan ada yang mengetahui hal ini selain mereka. Setelah itu Sanjana pun pergi menemui Ria di sekolah. Akan tetapi beberapa hari setelahnya, terlihat Surya turun dari sebuah mobil truk dan ternyata Surya masih hidup. Ternyata kejadian yang sebenarnya saat itu, di mana saat Surya dikejar oleh polisi, ia memang tertabrak mobil truk hingga terpental dan dinyatakan meninggal di rumah sakit. Akan tetapi tiba-tiba jantung Surya kembali berdetak dan Surya pun kembali hidup. Karena sedang dicari polisi, Surya pun memalsukan kematiannya dengan menaruh identitasnya di jasad orang lain. Malamnya terlihat Surya mendatangi rumah dokter yang dulu menangani persalinan istrinya. Surya pun menyelidap masuk ke dalam rumah dokter, yang membuat dokter pun ketakutan melihat Surya yang masih hidup. Surya lalu menanyakan di mana Sanjana pada dokter. Namun dokter mengatakan kalau ia tidak tahu. Dokter sempat berlari keluar dan menghubungi Sanjana tetapi tidak diangkat. Namun sayangnya Surya berhasil menemukan dokter dan membunuhnya. Kemudian Surya mengambil ponsel dokter yang masih aktif menelpon Sanjana. Keesokan harinya saat Sanjana bersama Ria pergi ke sebuah mall, terlihat Surya juga berada di sana membuntuti mereka. Ramesh bersama bawahannya pun berada di sana karena mendapat pengaduan dari sebuah toko. Saat berkeliling, Ria meminta Sanjana untuk membelikannya sebuah mainan. Tetapi karena harganya mahal dan Sanjana belum memiliki uang, ia pun mengatakan pada Ria kalau akan membelinya nanti. Lalu saat mereka pergi ke restoran dan Sanjana pergi memesan makanan, Ria melihat mainan yang ia mau berada di meja sebelah mereka. Ria lalu ingin mengambil mainan tersebut, tetapi ternyata pemilik mainan itu adalah Surya yang langsung membawa mainan tersebut yang membuat Ria pun mengikutinya. Sementara Sanjana terlihat menghubungi dokter karena semalam dokter menghubunginya tetapi tidak diangkat. Namun yang mengangkat telepon dokter adalah pembantunya
yang memberitahukan Sanjana kalau dokter sudah meninggal dari tadi malam. Pembantu itu pun memberitahukan kalau menurut keterangan polisi, dokter dibunuh oleh seorang pria yang pernah dibuat masuk penjara oleh dokter 2 tahun lalu. Mendengar itu Sanjana pun terkejut karena pria itu adalah Surya. Ditambah saat ia kembali ke meja, Ria sudah tidak ada di sana. Sanjana yang panik dan khawatir langsung mencari putrinya. Ramesh yang melihat Sanjana langsung menghampirinya dan bertanya ada apa. Sanjana mengatakan kalau putrinya menghilang. Ramesh bersama bawahannya membantu mencari hingga akhirnya Ramesh melihat Ria dari atas dan memanggilnya. Surya yang melihat ada polisi, ia pun langsung pergi meninggalkan Ria. Lalu saat di rumah, Sanjana terlihat bingung saat melihat Ria yang sedang bermain dengan mainan yang tidak jadi ia beli. Sanjana pun bertanya siapa yang memberikan mainan tersebut. Dan Ria mengatakan paman berjenggotlah yang memberikannya. Mendengar itu Sanjana pun panik lalu menghubungi Rahul. Sanjana pun memberitahukan Rahul kalau Surya belum mati. Namun Rahul menganggap itu hanya halusinasi Sanjana saja karena Ramesh sudah memberitahukannya apa yang terjadi di mall. Kemudian saat hujan turun, Surya datang ke rumahnya. Karena sedang menyalakan blender, Sanjana tidak mendengar saat Surya memecahkan kaca dan membuka pintu. Surya lalu mematikan listrik di rumah dan mendekati Ria. Melihat ada seseorang yang masuk dengan membawa kapak, Ria yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari. Tetapi Surya berhasil menemukannya. Surya lebih dulu membuat Ria pingsan lalu membawanya. Sanjana yang melihat itu sempat berusaha menahan Surya, tetapi Surya memukulinya dan berhasil membawa Ria dengan mobil. Sedangkan Sanjana yang mencoba mengejar justru terjatuh dan pingsan hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh Rahul. Ramesh yang sedang memeriksa CCTV menemukan kalau Surya ternyata masih hidup dan menculik Ria. Ramesh kemudian menghubungi Rahul dan memberitahukannya, yang membuat Rahul pun terkejut. Sedangkan Surya membawa Ria ke tempat persembunyiannya. Sorenya setelah Sanjana sadar dan pulang ke rumah, Surya menghubungi Sanjana dan meminta uang 1 crores rupiah atau sekitar 2 miliar rupiah kepada Sanjana jika Sanjana ingin Ria kembali. Walaupun Ria tidak memiliki uang sebanyak itu, tetapi Ria menyanggupinya. Namun Surya meminta Sanjana untuk tidak melaporkan hal ini pada polisi jika Sanjana masih ingin Ria hidup. Sanjana mencoba meminjam pada perusahaan tempat ia bekerja, tetapi manajer tidak dapat memberikannya. Sunita pun memberikan saran agar Sanjana meminta bantuan Arafin, karena di saat seperti ini hanya Arafinlah yang bisa memberikan uang sebanyak itu. Sedangkan Rahul mereka tidak bisa meminta bantuannya, karena jika Rahul tahu masalah ini maka polisi pun akan tahu. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Sanjana pun akhirnya menghubungi Arafin, lalu memberitahukan masalah ini pada Arafin dan meminta bantuannya. Arafin dengan senang hati bersiap membantu Sanjana, tetapi dengan satu syarat, setelah Ria berhasil diselamatkan, Ria harus ikut bersamanya. Mendengar itu justru membuat Sanjana marah dan mengatakan kalau ia akan mengurusnya sendiri. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Sanjana pun memilih untuk berjuang sendiri menyelamatkan Ria. Dan hal pertama yang dilakukan Sanjana yaitu ia pergi membeli sebuah senjata ilegal. Setelah itu Sanjana pun pergi ke lokasi Surya di tengah hutan dengan membawa sebuah tas. Saat bertemu Surya, Sanjana pun menanyakan di mana Ria. Tetapi Surya meminta Sanjana untuk lebih dulu memberikan uangnya. Sanjana lalu membuka tasnya dan justru mengambil pistol dari dalam tas. Akan tetapi Surya dengan cepat memukul tangan Sanjana dengan botol yang membuat pistol Sanjana pun terjatuh. Surya lalu menghajar Sanjana, tetapi untungnya Sanjana berhasil mengambil kembali pistolnya dan menembak bahu Surya. Surya yang sudah tidak bisa melawan mengatakan kalau Sanjana tidak akan mendapatkan kembali Ria jika membunuhnya. Karena orang yang memerintahkannya menculik Ria
tidak akan melepaskan Ria begitu saja. Mendengar itu Sanjana pun bingung dan bertanya siapa orangnya. Lalu tiba-tiba seseorang memukul kepala belakang Sanjana dengan kayu yang membuat Sanjana pun terjatuh. Dan ternyata orang yang memerintahkan Surya menculik Ria adalah Arafin. Setelah Surya kembali, ia langsung pergi menemui Arafin untuk mencari putrinya. Tetapi Arafin memanfaatkan itu, melihat Surya yang menginginkan uang. Arafin pun memberikan Surya uang dan menyuruhnya untuk menculik Ria. Awalnya Arafin mengira Sanjana akan menyerahkan Ria padanya saat Surya meminta uang tebusan. Namun ternyata ia salah. Dan kali ini ia akan membunuh Sanjana agar Sanjana tidak lagi menjadi penghalang baginya. Arafin lalu mengeluarkan pistol, tetapi lebih dulu menembak mati Surya untuk menghilangkan bukti. Lalu saat Arafin ingin menembak Sanjana, Rahul tiba-tiba datang ke sana dan mendorong Arafin hingga jatuh. Rahul dan Arafin pun saling menyerang, sementara Sanjana pergi mencari Ria. Hingga akhirnya Sanjana berhasil menemukan Ria. Tetapi saat hendak pergi dari sana, Arafin menghalangi mereka. Arafin lalu memukuli Sanjana. Akan tetapi, nasib Arafin justru berakhir tragis karena ketika Sanjana mendorongnya, Arafin justru terpental ke pohon dan perutnya tertusuk batang kayu yang tajam hingga tembus dan Arafin pun tewas. Sanjana akhirnya berhasil menyelamatkan putrinya bersama Rahul setelah membunuh Arafin dan Surya di hutan. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Sabari, di mana seorang ibu siap menghadapi bahaya apapun demi keselamatan buah hatinya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.